Pak Rami. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Emma? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Ya. Bagaimana? Jadi hari ini Pak Rami saya mau informasikan bahwa hari ini saya sudah siap dengan modul saya dan pembelajaran saya di kelas 10 AP1 dengan materi anekdot. Materi anekdot. Fokusnya nanti pada materi anekdot itu apa? Jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya. Jadi tujuan pembelajarannya juga jenis dan contoh-contoh ya. Jadi akan disampaikan seperti itu. Boleh saya lihat Bu Emi modulnya? Baik, ini sudah tertuang profil pelajar Pancasila, model pembelajaran, pertanyaan pemantiknya. Ya, kira-kira kapan Ibu Emma siap untuk saya lakukan observasi di kelas? Insya Allah besok. Besok ya, hari Rabu. Hari Rabu. Karena Jam keberapa, Bu? Jam pertama. Jam pertama. Karena kebetulan hari ini memang saya ada jam di kelas itu dan saya mau menjelaskan surface permukaannya dulu. Ya. Saya jelaskan ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dan besok saya berikan contoh karena alat dan perlengkapannya belum saya siapkan hari ini. Baik, luar biasa perencanaannya Ibu Emma. Nanti besok tolong saya diingatkan untuk saya bisa masuk melihat secara langsung bagaimana Ibu Emma melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik, kalau begitu Ibu Emma, saya tunggu konfirmasinya besok. Ya. Terima kasih Bu Emma, sukses selalu. Ya. Mari Pak. Ya. Demikian tadi percakapan praobservasi yang dilakukan bersama rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat ya semuanya ya? Sehat ya? Pagi ini Ibu absen dulu kalian ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke materi yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin ya. Apa minggu kemarin materinya? Ibu absen dulu ya. Ketut Pasar Juniarta, Nyoman Karma Yogi Supala, Nyoman Yogi, Nyoman Yogi, Putu Gowinda Wijaya, Wayan Wira Bayu, Ida Bagus Chandra Pratama, Ida Bagus Dharma Sastra, Mario Indra Putra, Mutiara, Nur Aliza, Nurah Saputri, Putu Adi Swanata, Ridwan Jauhari, Lila Junita, Saci Safira, Suradatul, Tina Paramita. Ya. Jadi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya permainan sedikit, namanya permainan tebak kalimat ya. Jadi Ibu ingin sukarelawan ada 6 orang. Isi kira-kira siapa yang mau? 6 orang maju. Ayo. Siapa-siapa dah? 6 orang maju. Yang cewek, yang cowok boleh campur. 6 orang. Cowok nih. Oh, bensin dong. Dua nanti ya, 2 kali, ada lagi 1 kali. Ibu mau kalau sekarang cowok, yang nanti cewek ya. Baik, jadi aturan permainannya
Game kalian itu sudah mewakili bahwa jangankan sekian ratus orang di Indonesia atau sekian juta orang, miliar orang di dunia ini ya, 6 orang aja udah beda-beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini udah beda-beda pendapatnya, udah beda-beda cara pandangnya ya. Jadi ketika sebuah pembicaraan itu sudah keluar dia dari mulut seorang dan disampaikan ke orang lain, belum tentu dia akan seperti itu ya. Bisa jadi dia akan bertambah ya, bisa jadi dia akan dibumbu-bumbuin ya. Jadi itulah kenapa kita butuh yang namanya koreksi ya, koreksi semua pembicaraan ya. Baik, kemudian ada yang namanya cerita lucu. Kalau cerita lucu itu apa? Anekdot lucu nggak? Lucu. Ada yang namanya cerita lucu. Kalau cerita lucu itu apa? Jika hanya merasa lucu bisa jadi dari kejadian nyata atau imajinasi sang penulis. Ya. Jadi cerita lucu itu murni cerita yang benar-benar lucu ya, yang diceritakan hanya untuk menghibur ya. Jadi kalau anekdot dan cerita lucu itu ada perbedaan ya, ada 5 perbedaan anekdot dan cerita lucu ya. Yang pertama, anekdot cerita lucu yang berupa sindiran, apalagi kritikan, saran, masukan dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam anekdot ada beberapa jenisnya ya. Jadi anekdot itu terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama itu dia bisa berupa gambar. Ada yang tahu anekdot berupa gambar itu seperti apa? Apa? Novel. Novel kan baca. Ada, komik ada anekdotnya nggak? Ada. Ada mungkin ya, mengandung sedikit. Biasanya dia berbentuk kartun, karikatur. Kadang-kadang gambar itu tidak ada kata-katanya sama sekali, ya. Tidak ada kata-katanya sama sekali, cuman gambar doang. Tapi gambar itu saja bisa mewakili kalimat. Kamu akan bisa buat cerita dari gambar itu. Apa sih maksudnya ini? Oh, apa sih yang disindir dari gambar ini? Ya. Selanjutnya ada berupa audio. Audio itu kayak gimana? Suara. Contohnya gimana? Anekdot yang berupa suara. Radio, podcast. Podcast ada anekdotnya? Ada ya, kadang-kadang ada ya. Nah, di sini Ibu punya contoh yang berupa tulisan. Ya, jadi ini coba perhatikan anekdot yang berupa tulisan, karena nanti setiap contoh Ibu pasti akan minta pendapat kalian. Ya, setiap contoh, entah itu nanti berupa gambar atau berupa audio, pasti Ibu minta pendapat kalian. Ya, jadi di sini ada cerita tentang maling sendal. Ya, cerita tentang maling sendal. Ya, maling sendal ini antara pencuri dan hakim ya sedang ada di persidangan ya. Jadi pencuri ini berkata, "Pak, sendal yang saya curi harganya hanya 25.000. Jika dihitung kerugian per orang hanya 10 rupiah." Pencuri bilang, "Lalu apa yang akan terjadi pada saya, Pak?" Hakim berkata, "Setelah saya pertimbangkan, tindakan Anda lebih merugikan daripada koruptor. Maka saya akan menghukum Anda lebih berat daripada koruptor." Malingnya langsung pingsan. Ya, apa kesimpulannya di sana? Ayo, satu orang nih, di sini mungkin. Apa kesimpulannya di sana? Pada orang kecil jika melakukan kesalahan akan dihakimi seberapa orang besar dengan menggunakan kuasa dan uangnya bisa membuat apapun itu terjadi, baik dari hukum berubah ataupun hukuman pidana. Ya, jadi kesimpulan yang paling mengena, yang paling kelihatan itu adalah bahwa hukum di Indonesia itu tajam,
bawah, ya. Tapi tajam ke bawah, tajamnya ke orang kecil, ya. Nah, Ibu pegang satu-satu nih, mendefinisikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar anekdot, ya. Ada 5 gambar, ya. Mungkin sudah kalian lihat karena ini banyak bertebaran di sosial media. Cuman kan kalau kalian lihat gambar ini harus scroll aja ya, nggak terlalu diperhatikan, ya. Tapi sekarang coba kalian perhatikan, renungi ini adalah gambar anekdot dan siapakah yang dia sindir. Satu orang. Ini menjadi anehnya, tapi omongannya tidak sesuai dengan fakta. Ini yang menyebabkan pernikahan saja. Ibunya, ya. Intinya siapa yang disindir? Anaknya apa ibunya? Ibunya. Nah tuh, dia berdua saja tuh duduk, beda-beda pendapatnya tuh. Ibunya, kenapa ibunya nggak masak? Soalnya yang ibunya lihat tuh kayak apa namanya? Dia berantakan, Ya. yang dilihat dia. Ibunya, ya. Sekarang kalian mendengarkan anekdot dalam bentuk audio, ya. Ini kalau anekdot dalam bentuk audio itu umumnya memang stand up comedy, ya. Stand up comedy. Silakan kalian dengar baik-baik, ya. Tapi nanti kali itu minta juga kalian untuk menjelaskan apa isinya, ya. Ada yang berupa cerita lucu. Saya akui saya itu kuli bangunan, Bang. Saya buang puntung rokok di pinggir sana. Saya akui saya itu kuli bangunan, Bang. Saya buang puntung rokok di pinggir sana. Saya tidak dikuli karena di keluarga saya kuli bangunannya sudah jadi dinasti. Iya, bapak saya mandor, om saya pengawas proyek. Karena kalau kita banyak kuli, saya tuh sering diajarin begitu. Ali, pokoknya bapak tidak mau kau jadi kuli. Pokoknya kau harus potong generasi kuli di keluarga kita. Bapak saya bilang begitu, saya di samping masak ubi. Saya buang tuntut. Baik, ya. Apa kira-kira isi itu tadi anekdot, ya? Apa kira-kira isinya? Dia ngomongin kuli, tapi benar nggak kuli yang dia ngomong? Karena memang si komika ini adalah memang seorang kuli bangunan. Dia mencontohkan suatu kejadian dengan kerjaannya dia, ya, yang ternyata punya koneksi sama-sama, benar kelihatannya sama, ya. Apa yang dia sindir? Apa yang dia bicarakan? Indonesia, calon Indonesia dan daerah. Apa? Sistem politik Indonesia dan daerah. Sistem politik di Indonesia dan di daerah. Siapa yang dia sindir tadi? Ada Gibran, kalau tidak salah lagi dan Ganjar. Anies ya? Anies. Calon presiden, ya. Kalian coba sekarang membuat kelompok, ya. Kelompoknya masih ingat kan? Nah, ya. Jadi nanti ibu akan memberikan seperti tadi contoh gambar yang nantinya kalian tulis, ya, dalam satu paragraf pendek, ya. Jadi ada contoh gambar anekdot yang kalian tulis nanti sama kelompok kalian, dan ibu ingin nanti dalam satu kelompok itu satu orang bisa presentasikan atau bacakan di depan kelas. Oke? Siap? Ya, silakan sekarang cari kelompoknya buat bicara duduk sama kelompoknya. Enam ya, jadi 6. Ini kelompoknya ya. Nah, ini 6. Itu yang di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh,
Ada yang kelas lagi? Belakang ada? Tolong jelasin. Ya makanya kamu kira-kira maksudnya apa? Apa itu ada 4 gambar? Dari gambar 1 ke gambar 4 maksudnya apa itu? Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok monyet akan menyimpulkan tentang isi gambar dan makna dari gambar ini. Kalian sudah lihat ini? Ya. Gambar ini, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar kantor dan ini adalah bentuk bidang raja dan ini adalah bidang kios atau budak, tapi rajanya malah salaman. Ada makna yang terkesimak dari dalam gambar tersebut. Kemampuan mereka untuk berpikir banyak pihak, jadi daripada mereka itu berpikir atau mati. Kita kasih apa? Selalu ketawa dan saling makan. Tapi karena ego pemimpinnya, dia membuat satu kesepakatan yang membuat rakyat
Saya dari kelompok berempat yang dia adalah seorang dua berpasangan. Dua orang ini sedang makan, namun hubungan mereka retak karena tidak ada komunikasi. Antara kedua disebabkan keduanya sibuk dengan gadget masing-masing. Dari gambar ini kita dapat disimpulkan bahwa kita lebih berkomunikasi dalam hubungan agar tidak ada perbedaan di antara hubungan kita. Intinya adalah manusia itu tidak sadar akan kesalahannya, ya. Di apa yang sebenarnya dia inginkan itu sudah ada di dalam mereka, tapi kenapa dia rusak untuk mencari sesuatu yang lebih ada kesalahan, ya. Nah, jadi itu maksudnya, ya. Jadi gambar-gambar. Baik ya. Jadi sudah selesai. Semua paham sekarang ya? Semua paham sekarang? Ibu sudah kan bagian yaitu anekdot. Sebelum ibu tutup, ibu mau satu orang menyimpulkan yang dari tadi kita dari definisi anekdot sampai terakhir. Maksudnya apa isi pembelajaran ini? Satu orang, ya. Mencari makna. Mencari Makna. mencari makna dari Jadi mereka tadi kita terus kita diskusi, maka kita bergambaran. mencari makna dari gambar dan video ya. Jangan mengambil informasi mentah-mentah, bagus ya. Kita harus salah dulu, kita harus cari. Jadi sudah paham semua ya? Terus kenapa anekdot itu ada, kenapa dia diciptakan, dan kenapa harus ada gambar-gambar yang penuh dengan simbol-simbol ya, supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini tidak semuanya benar, kadang-kadang kita salah ya. Kita harus mengoreksi diri sendiri. Kalau kita tidak mengoreksi diri sendiri, ada orang juga yang bisa mengoreksi. Dan bagi yang dikoreksi, jangan cepat emosi. Sebaiknya pada kita dikoreksi, kita koreksi informasi diri kita sendiri. Baik ya, itu saja. Semoga menjadi manfaat bagi kalian karena waktunya sudah selesai. Ya, sekarang mulai kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Bagaimana kabarnya Bu Emma? Iya, luar biasa ya. Baik Ibu Emma, jadi tujuan kita pada hari ini yaitu saya ingin memberikan kegiatan observasi kelas yang saya lakukan pada saat pertama mengajar di kelas kemarin. Dari kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung secara substansi dari tujuan pembelajaran juga cukup menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu sudah mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk menunjukkan potensinya. Jadi Ibu Emma sangat baik menurut saya dalam menyampaikan materi. Materi yang kemarin itu kalau tidak salah ada teks anekdot ya. Nah, jadi penyampaian Ibu Emma terhadap materi teks anekdot macam-macam dari teks anekdot ya.
Jadi kira-kira Ibu Emma dari apa yang Ibu Emma lakukan kemarin di kelas yang menjadi kendala atau sifatnya sesuatu yang perlu disempurnakan Oh iya iya. secara komedi yang komedi pribadi. Ini audio saya dapatnya menggunakan speaker dan dalam video baik. Ibu Emma terkait dengan keterbatasan yang Ibu Emma alami kira-kira ke depan Ibu Emma akan mencari langkah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan itu kira-kira apa? Ada sisi-sisi kalau memang tidak disediakan. kemudian Kemudian yang kedua belum bisa bungkus-bungkus kopi. Tapi ada yaitu kenapa latihan jadi baru ini ada hasilnya. Karena walaupun ada padahal di sana saya masih terus karena ini kedepannya nanti baik jadi seorang pendidik itu kan luar biasa jadwalnya tidak menanggulangi sampah melatih kepercayaan diri anak-anak. Kira-kira bagaimana langkah yang akan Ibu Emma lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap siswa di dalam menyampaikan komedi kita, paling tidak di dalam kelas dulu, Bu Emma. Seperti apa langkah konkret yang Ibu Emma akan lakukan? Pertama, saya memberi kesempatan kepada tentang sesuatu yang pengalaman lucu mereka ceritakan sama mereka sendiri. Kalau tidak mereka bisa tampilkan itu dulu, jadi nanti ke depannya mereka bisa paham Luar biasa ya Bu Emma ya. Jadi langkah yang akan Ibu Emma lakukan ke depan terkait dengan bagaimana meningkatkan motivasi siswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam menyampaikan cerita dalam bentuk stand up komedi tunggal, stand up komedi. Memang kalau kita perhatikan stand up komedi ini Bu Emma ya, itu membutuhkan skill khusus pada siswa. Artinya
bagaimana siswa bisa mengemas bahasanya, ya, bisa memberikan ketertarikan ya dari penyampaiannya kepada penonton, sehingga muncullah istilahnya fungsi dari stand up comedy ini kan menghibur, ya, fungsinya menghibur sekaligus memberikan kritik terhadap tokoh yang ditampilkan di dalam ceritanya. Nah, selain dari hambatan-hambatan yang Ibu Emma alami tadi, ya itu seperti apa nanti Ibu Emma akan mengemas materi-materi lanjutan, ya, yang selain dari anekdot. Seperti apa nanti Ibu Emma akan memberikan pembelajaran lebih lanjut selain dari materi anekdot ini di kelas. Jadi kan yang saya dapatkan dari anak-anaknya adalah kekuatan mental ya, untuk tampil, kurang percaya diri untuk mengekspresikan skill mereka. Kadang mereka bisa, tapi kalau memang takut salah, takut diketawain, kita ada seperti di sana aja yang kalau dilakukan untuk kedepannya itu nanti saya sudah berpikir misalnya next ada materi tentang hikayat itu tentang cerita rakyat yang mungkin kalau saya sampaikan secara materi ceramah itu akan monoton. Jadi saya ingin anak-anak itu nanti mendramakan cerita rakyat dan khususnya cerita rakyat lokal. Jadi include semua, mereka tahu cerita rakyatnya, mereka tahu jalan ceritanya, mereka tahu tokoh-tokoh dan bisa menerangkannya. Kan itu kan include kepercayaan diri mereka tampil bersama Baik, luar biasa inovasi yang akan Ibu Emma lakukan. Saya sangat mendukung bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu Emma lakukan ke depannya supaya mental siswa ini dapat terbentuk, ya. Nah, karena kita berada di SMK, Bu Emma, jadi sangat penting bagaimana mental siswa itu, ya, karena itu akan mereka terapkan secara langsung ketika nanti mereka berada di dunia kerja, dunia industri seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap apa yang telah Ibu Emma lakukan di kelas, proses pembelajaran dan bagaimana meningkatkan percaya diri siswa seperti itu. Baik, Ibu Emma, kalau dari segi proses itu Ibu Emma sudah menerapkan pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Namun sekarang saya sedikit memberikan masukan terhadap bagaimana perangkat pembelajaran yang Ibu Emma miliki, ya. Jadi kalau saya telaah kembali dari perangkat pembelajaran Ibu Emma, itu memang perangkat pembelajaran yang sudah terbarukan, ya, sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka pada saat ini. Nah, saya harapkan praktek-praktek baik yang Ibu Emma miliki itu dapat diimbaskan kepada teman-teman guru, supaya teman-teman guru juga yang dapat merasakan bagaimana pembelajaran yang bermakna, yang berfokus kepada siswa, kemudian fokus pada tujuan, seperti itu Bu Emma, ya. Nah, baik, Ibu Emma, saya simpulkan sedikit dari percakapan kita pada saat ini. Yang pertama, ternyata Ibu Emma mengalami hambatan-hambatan, ya, terkait dengan keterbatasan media pembelajaran seperti LCD yang ada di sekolah, di mana itu terbatas. Dan sangat luar biasa ketika saya mendengarkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Ibu Emma
EMA itu akan mencari ya, akan menyediakan LCD secara pribadi. Ya, tentunya itu sangat luar biasa ya EMA ya, untuk menjadi guru yang profesional memang harus didukung oleh media-media pembelajaran yang mumpuni di dalam kita menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, latihan-latihan yang akan Ibu Emma terapkan terhadap siswa untuk membentuk karakter siswa itu sangat saya apresiasi Ibu Emma. Terima kasih Ibu Emma sudah bersedia untuk mengikuti umpan balik dari kegiatan observasi yang pernah kita lakukan itu. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu Emma. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama teman rekan sejawat saya adalah Ibu Emma. Ya, dalam hal ini kami sama-sama menjadi guru bahasa Indonesia di sekolah. Kebetulan beliau juga mengajar di kelas 10. Saya ada beberapa kelas juga untuk kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ramli yang sudah melakukan rangkaian kegiatan mulai dari pembimbingan RTP, kemudian sudah melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat, ya, dan sebelumnya sudah melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Ramli, kemudian observasi, dan tadi yang baru saya saksikan adalah percakapan pasca observasi. Nah sekarang saya akan melakukan refleksi tentang melakukan refleksi pada pendampingan PI kelima pada hari ini, yaitu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ramli. Nah, tadi saya mengamati bahwa dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ramli secara umum, saya sudah menilai sangat baik karena dalam proses coaching itu yang pertama pada prinsip kemitraan, Pak Ramli sudah menyampaikan tujuan tadi ya, tujuan percakapan coachingnya, kemudian di sana Pak Ramli juga tidak menggurui, tidak memberikan nasihat, dan sepenuhnya rekan sejawat yang melontarkan apa yang semestinya harus dilakukan. Kemudian pada prinsip kreatif tadi saya melihat percakapan sudah bagus dilaksanakan dengan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Nah, kemudian di sana juga saya mengamati Pak Ramli juga mendengarkan dengan baik, kemudian mengulang dan merangkum apa yang diutarakan oleh rekan sejawat tadi. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya dalam hal ini sudah bagus, yaitu pertanyaan yang bersifat menggali potensi atau ide-ide dari rekan sejawat. Nah, pada prinsip memaksimalkan potensi tadi, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret, artinya menggali apa-apa yang masih kurang dan apa-apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian tindak lanjut konkret tadi sudah berasal dari rekan sejawat juga ya, dan di sana rekan sejawat ingin kalau bisa saya menyediakan LCD dan sebagainya. Nah, itu usaha yang sangat konkret. Kemudian percakapan tadi juga sudah ditutup dengan sebuah kesimpulan dari Pak Ramli. Nah, dari beberapa rubrik yang ada ini, Pak Ramli sudah memenuhi 7 kriteria, walaupun tadi belum mengutarakan pengalaman Pak Ramli sendiri ya, tidak apa-apa, tapi dari 8 kriteria tadi alhamdulillah sudah 7 ya yang tercapai. Jadi dengan penilaian saya dari 7 itu ya sangat baik Pak Ramli. Nah, oleh karena itu perlu untuk ditingkatkan. Nah, kemudian selanjutnya Pak Ramli, pada kesempatan ini saya ingin
bertanya kepada Pak Ramli, yaitu pertanyaannya pada program pendidikan guru penggerak yang sedang Pak Ramli jalani, di mana pada kesempatan ini sudah sampai pada pendampingan individu yang kelima ya. Apa yang menurut Pak Ramli atau materi apa yang sudah dikuasai dan sudah pernah dipraktekkan materi-materi dalam pendidikan guru penggerak ini, mulai dari modul 1, modul 2 dan modul 3. Baik, terima kasih Pak Haji. Kalau saya menjawab pertanyaan yang Pak Haji sampaikan bahwa materi apa yang sudah saya terapkan terkait dengan materi yang didapatkan di pendidikan guru penggerak ini di sekolah, itu yang pertama saya sudah menerapkan pengintasan terhadap warga sekolah ya, terkait dengan budaya positif yang ada ya, budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dari kegiatan tersebut saya memberikan pemahaman kepada tim disiplin, kemudian beberapa dari wakil kepala sekolah terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah menerapkan bagaimana keterampilan coaching ya, keterampilan coaching yang dilakukan dalam supervisi akademik. Saya sebagai coach, kemudian rekan sejawat sebagai coachee ya, itu saya menggali potensi yang ada pada rekan sejawat di dalam bagaimana rekan tersebut menemukan solusinya sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak Haji. Dari materi-materi itu sudah banyak yang dipraktekkan ya Pak Ramli. Nah, sekarang saya ingin tanya, dari materi modul 1, 2, dan 3 itu kira-kira yang masih membingungkan Pak Ramli dari bagian mana atau pada materi yang mana yang masih dibingungkan dan Pak Ramli ingin mempelajari lagi lebih mendalam itu? Lebih mendalam ya. Baik, terkait dengan itu Pak Haji, dari modul 1 sampai modul 3 pada kesempatan terakhir kemarin materi-materi secara substansi alhamdulillah sudah dapat saya pahami ya, terutama di dalam modul 2 Pak Haji ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Modul 2 ya. Ya, di dalam pembelajaran berpihak pada iya, pembelajaran yang berpihak kepada murid tersebut, penerapannya melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi memang saya merasakan betul bagaimana perubahan yang ada pada siswa di saat proses pembelajaran itu tadi. Jadi di situ betul-betul guru memahami kebutuhan belajar siswa ya, dengan diferensiasi yang diterapkan ya. Kebetulan yang sudah saya terapkan itu adalah diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada materi-materi tertentu memang diferensiasi produk ini jadi menunjukkan hasil yang luar biasa terkait dengan keterampilan siswa ketika mengaplikasikan ya kemampuan mereka di dalam menerapkan skillnya ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbarukan. Nah, contohnya pada aplikasi Canva misalnya, saya minta untuk membuat infografis menggunakan Canva, membuat comic strip ya dari materi-materi pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian Pak Ramli, saya mengucapkan dan mengapresiasi dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ramli. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, demikian wawancara saya dengan calon guru penggerak, yaitu Pak Ramli Hidayat, SPD MPD, pada
pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 November 2024. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.